Pemirsa, Anda menyaksikan breaking news. Setelah sempat buron selama sepekan, Kopda Muslimin, terduga otak penembakan terhadap istrinya, akhirnya ditemukan. Kopda Muslimin ditemukan tewas di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Kopda Muslimin ditemukan tewas di rumah orang tuanya di Kelurahan Tropo, Kendal, Jawa Tengah sekitar jam 7 pagi. Diduga Kopda Muslimin tewas setelah minum racun. Kopda Muslimin ditemukan pertama kali oleh orang tuanya. Berdasarkan keterangan warga sekitar, Kopda Muslimin baru pulang ke rumah orang tuanya pagi tadi. Jenazah saat ini sedang diidentifikasi oleh tim Inafis dari Polres Kendal. Sementara itu, gelas berisi sisa cairan diduga racun sudah dibawa petugas Denpom. Saat ini proses evakuasi masih berlangsung di rumah kediaman orang tua dari Kopda Muslimin. Proses evakuasi dipantau langsung oleh Kapolda Jawa Tengah yang tiba beberapa saat lalu. Dan inilah kondisi di kawasan rumah orang tua Kopda Muslimin atau tempat kejadian perkara, di mana pukul 7 pagi tadi Kopda Muslimin ditemukan meninggal dunia. Berdasarkan keterangan warga sekitar, Kopda Muslimin datang ke rumah orang tuanya tadi pagi. Tidak berapa saat kemudian, Kopda Muslimin dikabarkan meninggal dunia. Sebelum ditemukan meninggal dunia diduga akibat minum racun, Kopda Muslimin masuk dalam daftar pencarian orang setelah lebih dari sepekan buron. Usai istrinya terluka setelah ditembak oleh sekelompok orang tak dikenal di depan rumahnya di kawasan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah pada 18 Juli 2022 lalu. Penyelidikan dan pencarian Kopda Muslimin telah berlangsung lebih dari 1 pekan dan melibatkan 2 institusi, yakni TNI dan juga Polri. Baik, dan pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan rekan kami, Edi Prayitno, yang saat ini berada di lokasi. Edi, bisa diperlihatkan kepada kami seperti apa tempat kejadian perkara atau lokasi meninggalnya Kopda Muslimin? Selamat siang, baru saja jenazah Kopda Muslimin dibawa oleh tim Inafis Polres Kendal menuju ke Semarang. Jenazah dimasukkan ke kantong jenazah dan langsung dibawa dengan menggunakan mobil ambulans ke Semarang. Kapolda Jawa Tengah juga sudah tadi menyaksikan proses evakuasi dan mengatakan bahwa untuk memastikan korban Kopda Muslimin meninggal dunia akibat bunuh diri masih dalam penyidikan. Namun demikian, sisa cairan masih akan diselidiki. Sementara ini kediaman orang tua Kopda Muslimin yang dijadikan tempat Kopda Muslimin bunuh diri kemungkinan berada di ruang tengah. Kita mencoba masuk yang berada di ruang tengah yang kemudian ditemukan oleh di dalam rumah. Kemudian ada juga alat komunikasi ini di dalam rumah, pemeriksaan yang ada di dalam rumah orang tua Kopda Muslimin. Jangan masuk dulu, Di dalam rumah saat ini Edi, mohon maaf, kami tidak bisa mendengar suara Anda secara jelas. Iya, halo. Halo. Dibawa kemana jenazah Kopda Muslimin ini dan apakah akan langsung dilakukan autopsi terhadap jenazah Kopda Muslimin nantinya? Ya, Kopda Muslimin dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Tadi sudah dievakuasi. Edi? Baik. Ya, Edi Prayitno?
Baik pemirsa, kami akan perbaiki sambungan kami dengan Edi Prayitno. Memang saat ini kita lihat tadi jenazah beberapa saat lalu sudah dibawa oleh pihak kepolisian dari kediaman orang tua Kopda Muslimin. Dan saat ini tadi beberapa saat lalu beberapa awak media diperbolehkan masuk untuk rumah untuk melihat sesaat saja seperti apa kondisi tempat kejadian perkara di mana jenazah Kopda Muslimin ditemukan. Ya, jenazah Kopda Muslimin ditemukan di ruang tengah di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Kopda Muslimin ditemukan meninggal dunia diduga akibat meminum racun. Saat ini cairan sisa racun juga telah dibawa petugas untuk diidentifikasi. Sementara jenazah Kopda Muslimin sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Semarang, Jawa Tengah untuk diautopsi. Sebelumnya penembakan istri Kopda Muslimin terjadi pada Senin 18 Juli 2022 lalu, tepat di depan kediaman Kopda Muslimin bersama istrinya di Jalan Cemara 3, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Saat itu, istri Kopda Muslimin baru saja tiba usai menjemput anaknya di sekolah. Kemudian sekelompok orang tak dikenal datang mendekat dengan mengendarai sepeda motor dan langsung melemparkan tembakan ke tubuh istri Kopda Muslimin, dan aksi ini dilakukan tepat di hadapan anak dari Kopda Muslimin yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Salah satu eksekutor yang bernama Sugiono mengaku bahwa Kopda Muslimin meminta agar eksekutor ini menyasar ke kepala korban. Namun saat menjalankan aksinya pada Senin lalu, tepatnya 18 Juli 2022, akhirnya eksekutor ini menembak bagian perut korban karena mengaku tidak tega, apalagi istri dari Kopda Muslimin ini sedang membawa anaknya masuk ke dalam rumah. Dan pemirsa, kami sudah terhubung kembali dengan Edi Prayitno yang saat ini berada di kediaman orang tua Kopda Muslimin. Edi, bisa bawa kami dan juga pemirsa untuk melihat situasi saat ini setelah proses evakuasi di sana seperti apa? Edi, selamat siang. Halo, selamat siang, Edi Prayitno. Ya, tampaknya komunikasi kami dengan kontributor Edi Prayitno kembali terputus. Saat ini kondisi di rumah orang tua Kopda Muslimin masih ramai dengan sejumlah petugas dan juga awak media yang hendak meliput di sana, di mana jenazah sudah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Semarang, Jawa Tengah. Dan pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi. Selamat siang Pak Ahmad, seperti apa tadi proses evakuasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian di kediaman orang tua Kopda Muslimin, Pak? Ini selamat siang Pak, tadi memang kebetulan saya ke TKP saat meninggalnya Kopda Muslimin. Kita lakukan olah TKP Inafis Polda dengan Denpom karena menyangkut meninggalnya anggota TNI. Kemudian di olah TKP tadi kebetulan saya pimpin sendiri, mayat saudara Kopda Muslimin ditemukan dalam posisi sudah meninggal dunia. Dengan tanda-tanda bahwa yang bersangkutan tidak ada luka secara fisik ya, tidak ada luka lebam maupun penganiayaan, tetapi yang bersangkutan ada muntah di seputaran kamar yang bersangkutan. Kemudian dari hasil keterangan orang tuanya bahwa saudara Muslimin pukul 6.15 pulang ke orang tuanya dengan jalan minta maaf atas kesalahannya kepada orang tuanya di wilayah Kendal. Kemudian pukul 7 yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Dan sekarang langkah yang dilakukan, kita melakukan olah TKP
jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk memastikan penyebab meninggalnya. Demikian, Mas. Ya, saat Kopda Muslimin tiba di rumah orang tuanya, adakah yang disampaikan kepada orang tuanya selain permohonan maaf? Ya, permohonan maaf, rasa penyesalan ya, kalau orang tuanya. Bahkan orang tuanya proaktif, jadi menyampaikan ke Muslimin untuk menyerahkan diri gitu. Dan Muslimin katanya minta maaf bahwa dia itu khilaf dan lain sebagainya. Hanya itu aja. Baik, apakah dia juga menjelaskan kepada orang tuanya di mana selama ini dia bersembunyi, Pak Ahmad? Tidak hanya sempat pamit minta maaf aja. Iya. Apakah saat penemuan jenazah Kopda Muslimin juga ditemukan bukti-bukti terkait aksi penembakan yang dilakukan kepada istrinya? Halo. Ya, Pak Ahmad Lutfi. Pak Ahmad Ya, Lutfi. suaranya Ya. kecil, Pak. Apakah saat Halo? jenazah Kopda Muslimin ditemukan juga ditemukan bukti-bukti lain terkait penembakan istrinya? Suaranya nggak jelas, Pak. Baik Pak Ahmad, saat menemukan jenazah, apakah juga pihak kepolisian menemukan bukti-bukti lain untuk penembakan istrinya, Pak? Nggak ada. Untuk sementara kita amankan ada handphonenya sama kendaraan ya. Jangan di rumah. Baik. Apakah sebelumnya Kopda Muslimin ini memang kerap mendatangi rumah orang tuanya? Seperti apa sosok Kopda Muslimin di mata orang tuanya, Pak? Kita tidak banyak menanyakan orang tuanya ya. Yang jelas kita hanya sekilas menanyakan ke orang tuanya tentang kedatangan yang bersangkutan. Mungkin bisa tanyakan langsung ke orang tuanya atau tetangga sekitar, Pak. Itu bukan domain kita, ya. Baik, lalu proses otopsi ini diperkirakan akan selesai kapan, Pak Ahmad? Nanti sore sudah selesai tuh, dengan cepat otopsi. Dan keluarganya ada yang kita bawa ke rumah sakit untuk minta persetujuan dan itu. Okay? Ya, Pak Matulfi, kalau terkait kalau untuk racun yang ditemukan di sisi jenazah Kopda Muslimin, apakah sudah diidentifikasi? Belum. Nanti setelah hasil otopsi akan ketahuan apakah itu racun jenis apa dan lain sebagainya. Baik, kalau terkait kasus penembakan istri, bagaimana perkembangan terbarunya, Pak? Nggak ada perkembangan dong, kan sudah kita amankan 5 orang. 2 orang eksekutor, kemudian 2 orang pengawas, dan 1 orang yang menyediakan Artinya senjata. seluruhnya sudah ditangkap semua ya, eksekutor dan juga pemasok senjata. Baik. Sudah clear semua. Baik, setelah ditemukannya jenazah Kopda Muslimin ini, lalu seperti apa nantinya kasus ini, Pak, kelanjutannya? Kasusnya ya yang melakukan pidana kita proses. Itu yang eksekutornya, yang pengawasnya, yang menyediakan senjata apinya, semuanya kita proses. Iya. Kapan berkas pemeriksaannya akan diserahkan atau dilimpahkan ke kejaksaan, Pak? Dalam waktu dekat kita limpahkan. Bentar lagi kan sudah tahap 1, nanti tahap 2 dan lain sebagainya. Kita tunggu aja, Pak. Baik, lantas kalau untuk kasus yang melibatkan otak dari pembunuhan ini untuk Kopda Muslimin, dengan ditemukan jenazahnya, artinya kalau untuk Kopda Muslimin sendiri ditutup seperti itu, Pak? Ya itu kamu sudah jawab sendiri. Baik. Oke. Baik. Apakah sebelum Kopda Muslimin datang ke rumah orang tuanya, Kopda Muslimin berkoordinasi, berkomunikasi atau bertemu dengan pihak-pihak lain yang saat ini sudah atau sedang dalam pemeriksaan pihak kepolisian, Pak? Tidak tahu karena Muslimnya sudah meninggal. Baik, adakah nanti rencananya pemeriksaan terhadap orang tua Kopda Muslimin? Halo? Iya, Pak Ahmad, kedepannya apakah akan ada rencana untuk memanggil orang tua dari Kopda Muslimin terkait kasus ini, Pak? Pak Ahmad, selamat siang, masih bisa mendengar suara kami? Ya, baik, tampaknya komunikasi dengan Pak Irjen Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah terputus. Nanti kami akan memperbarui informasi terbaru dari hasil autopsi dan juga olah TKP di lokasi penemuan jenazah Kopda Muslimin di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Dari keterangan
Kapolda Jawa Tengah beberapa saat lalu, Kopda Muslimin tidak berbincang banyak kepada orang tuanya, hanya menyampaikan bahwa ia hilaf dan juga meminta maaf atas perbuatan yang ia lakukan, yang disampaikan pagi tadi sekitar pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, berkas pemeriksaan 5 tersangka lainnya dalam kasus penembakan istri TNI ini hampir selesai dan akan dilimpahkan ke kejaksaan. Sementara itu, kondisi korban berangsur membaik usai menjalani operasi lanjutan. Proses penyelidikan kelima tersangka penembakan istri TNI di Banyumanik, Semarang telah memasuki tahap akhir. Untuk memantapkan pemeriksaan, tim gabungan TNI Polri kembali meminta keterangan kelima tersangka. Mereka adalah Sugiono alias Babi, Agus Santoso alias Gondrong, Ponco Adi Nugroho, dan Supriyono alias Sirun selaku eksekutor lapangan. Serta satu tersangka lain, Dwi Santoso sebagai penyedia senjata api rakitan. Dari keterangan para tersangka terungkap sejumlah fakta menarik di balik aksi kelompok pembunuh bayaran ini. Sugiono mengaku diperintah Kopda Muslimin untuk membunuh istrinya dengan cara menembak di bagian kepala. Namun karena tidak tega, Sugiono menembak ke arah perut korban. Apa perintahnya ke kamu? Suruh habisin. Habisin, nembak ke bagian apanya? Kepala. Nah terus waktu balik dari jemput kenapa nembak perut? Nggak tega, Pak. Nggak tega? Iya. Karena alasannya? Nggak tega. Nggak tega? Iya. Lalu tetap ditembak, berarti kan tega? Berarti tidak tega menembak kepala? Iya. Sebelumnya kan kamu udah kenal sama ibu itu kan? Kenal, Pak. Di samping itu juga terungkap total keseluruhan uang yang dijanjikan oleh Kopda Muslimin untuk membunuh istrinya sebesar 200 juta rupiah, serta bonus 1 unit mobil sedan jika berhasil. Karena penembakan gagal, Kopda Muslimin hanya menyerahkan uang sebesar 120 juta rupiah saja. Kalau uang untuk dijanjikan itu emang pertama kali emang 200 ke saya. Terus saya bilang, kalau 200 nggak cukup bang. Tuh. Terus waktu itu dia, yaudah gimana caranya tetap dapat kelebihan. Gimana bang ya enaknya gitu. Terus akhirnya dia punya saran, yaudah kamu pelak rampok aja saya. Tuh. Terus entah kamu bawa barang dari rumah, entah apa itu saya ikhlas. Dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, mending langsung detail aja bang, 200 juta sama Toyota Yaris. Saya bilang gitu. Dia setuju. Setelah pemeriksaan lengkap, penyidik akan segera melimpahkan berkas perkara pemeriksaan kelima tersangka ke Jaksa Penuntut Umum tanpa menunggu tertangkapnya Kopda Muslimin. Apa yang sudah didapatkan oleh penyidik, keterangan saksi, alat bukti, kemudian keterangan tersangka, keterangan saksi, itu sudah cukup untuk membawa mereka ke persidangan, ke meja hijau. Usai menjalani operasi perbaikan luka tembak, kondisi kesehatan korban berangsur membaik. Namun masih harus dalam pengawasan intensif tim medis RSUP Dr. Karyadi bersama Rumah Sakit Tamtama Angkatan Darat Semarang. Kondisi terakhir beliau sudah membaik setelah dilakukan operasi baik tahap awal di Rumah Sakit Hermina dan dilanjutkan di Rumah Sakit Karyadi. Tentunya saya sebagai Kepala Staf dan Angkatan Darat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Rumah Sakit Hermina yang begitu cepat menangani sehingga korban terselamatkan dari percobaan COVID-19. Jenderal Dudung memerintah. Ya pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk melihat situasi terkini di lokasi penemuan jenazah Kopda Muslimin di rumah orang tua Kopda Muslimin di Kendal, Jawa Tengah.
Saat ini jenazah Kopda Muslimin telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Semarang, Jawa Tengah. Kita tanyakan langsung kepada rekan kontributor Edi Prayitno yang ada di lokasi. Selamat siang, Edi. Bagaimana kondisi terkini siang, Mbak. saat ini di sana? Ya, saat ini masih dilakukan proses olah TKP di lokasi penemuan jenazah Kopda Muslimin yang ditemukan orang tuanya diduga meminum racun di dalam kamarnya. Saat ini lagi dilakukan olah TKP oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri. Sementara jenazah sudah dievakuasi ke rumah sakit di Semarang untuk dilakukan otopsi. Belum ada keterangan resmi dari hasil olah TKP ini karena olah TKP masih berlangsung. Sementara wartawan tidak diperkenankan masuk. Tadi sempat masuk tapi diperkenankan untuk keluar karena diperkirakan mengganggu proses olah TKP. Ini di depan rumah dijaga ketat oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri, dan garis polisi juga terpasang di depan rumah orang tua Kopda Muslimin. Begitu, Mbak. Baik, Edi, tadi saat Anda sempat masuk ke rumah orang tua Kopda Muslimin, jadi sebenarnya di bagian mana jenazah ini ditemukan dan kondisinya seperti apa? Ya, menurut keterangan bahwa tadi saya sempat masuk ke dalam rumah dan sampai di ruang tengah. Namun demikian, petugas itu sedang melakukan olah TKP di ruang tengah. Jadi secara pasti saya tidak bisa memastikan apakah di ruang tengah atau di kamar. Tapi menurut keterangan dari petugas kepolisian tadi, jenazah Kopda Muslimin ditemukan di dalam kamar di ruang tengah, begitu, Mas. Ya, bagaimana posisi jenazah saat ditemukan? Posisi jenazah kemungkinan ada di atas kasur karena kemungkinan di dalam kamar, karena kita juga tidak bisa masuk ke dalam rumah untuk melihat secara pasti lokasi penemuannya karena lagi dilakukan olah TKP dan sejumlah wartawan memang tidak diperkenankan masuk. Tadi sudah sempat masuk tapi dihalau petugas karena mengganggu proses olah TKP, gitu, Mas. Apa yang disampaikan Kapolda tadi setelah mengunjungi TKP, Edi? Ya, jadi Pak Kapolda tadi menerangkan bahwa Kopda Muslimin ditemukan meninggal dunia di dalam kamar dan di sekitar tubuh Kopda Muslimin ada gelas yang berisi cairan yang diduga racun. Namun demikian, racun apa yang digunakan Kopda Muslimin untuk melakukan aksi bunuh diri ini masih dalam pemeriksaan karena masih menunggu hasil identifikasi jenis cairan apa yang digunakan. Gitu, Mas. Apakah orang tua atau anggota keluarga lain yang berada di rumah sempat melihat Kopda Muslimin muntah-muntah atau berteriak kesakitan sebelum akhirnya meninggal dunia? Ya, tadi menurut keterangannya bahwa orang tua sempat melihat dan mendengar Kopda Muslimin muntah-muntah, tapi tidak diketahui apakah muntah-muntah karena menegak racun atau karena masuk angin. Karena setelah dilihat kondisi Kopda Muslimin sudah tergeletak di dalam kamar dan mulut mengeluarkan busa, begitu, Mbak. Baik, Edi, apakah Anda sempat berhasil mewawancarai orang tua dari Kopda Muslimin untuk mengetahui seperti apa perbincangan mereka pagi tadi sebelum Kopda Muslimin meninggal dunia? Dari keterangan tetangganya bahwa Kopda Muslimin pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Trompo, Kecamatan Kota Kendal ini tadi pagi dan sempat berbincang dengan orang tuanya bahwa merasa khilaf dan mengaku lebih baik mati di dalam rumah daripada mati di luar rumah, begitu. Jadi artinya Kopda Muslimin sempat mengutarakan niatnya untuk mengakhiri hidupnya sebelum tadi ditemukan meninggal dunia kepada keluarganya. Ya, jadi dari pesan itu bahwa tersirat bahwa Kopda Muslimin lebih baik mati di dalam rumah daripada mati dalam pemburuan petugas. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, lantas saat ini apakah juga sudah diketahui jenazah dibawa kemana untuk diotopsi dan apa saja kandungan dari cairan yang diminum oleh Kopda Muslimin, Edi? Ya, sampai saat ini jenazah dibawa ke rumah sakit di Bayangkara untuk otopsi dan cairannya sampai saat ini belum diketahui cairan jenis apa yang akan digunakan. Dan Mbak, ini ada warga yang diwawancarai. Baik.
Kalau pagi-pagi datang juga nggak tahu ya. Saya Oh, berarti nggak tahu ya Mas kalau pulang. Baik, Edi, untuk earphone-nya mungkin bisa didekatkan kepada keluarga dari Kopda Muslimin ini. Jam berapa Mas? Ramai Mas? Jam 7 itu. Jam 7 udah ramai ya? Itu sudah tahu nggak Mas itu sudah meninggal atau belum? saya nggak tahu soal meninggalnya Reza itu, cuma udah ramai jam 7. Jam 7 ramai ya? Kalau posisinya tahu nggak Mas di mana? Di Kamar atau di mana? Nggak jelas saya. Nggak jelas ya? Nggak masuk ya? Tapi orang tuanya bilang gimana Mas? Minta tolong atau gimana sebelumnya? Nggak tahu kalau masalah itu. Soalnya saya pulang kerja nggak tahu jam 7. Tapi udah ramai di rumahnya ya? Udah. Masih kan Mas? Gitu Mbak, jadi keterangan tetangga korban yang mengetahui bahwa posisi rumah ramai sekitar pukul jam 7 pagi dan sudah mengetahui bahwa Kopda Muslimin diketahui meninggal dunia, gitu Mbak. Ya, saat ini di mana kedua orang tua Kopda Muslimin, apakah langsung diperiksa oleh pihak kepolisian atau masih berada di dalam rumah? Ya. Dari pantauan saya di lapangan, nggak terlihat keluarga Kopda Muslimin di rumah. Kemungkinan sudah dibawa ke petugas untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi di sini hanya ada petugas dari Denpom dan dari kepolisian yang berjaga ketat di sekitar rumah, baik di dalam maupun di luar atau di sekitar rumah. Gitu Mbak. Baik, menurut pandangan warga di sana, seperti apa ini sosok Kopda Muslimin saat tinggal di sana, Edi? Jadi Kopda Muslimin sudah membeli rumah di Semarang waktu itu, jadi jarang pulang ke Kendal, pulang berapa bulan atau berapa waktu sekali, dan memang jarang kembali ke Kendal, gitu loh Mbak. Jadi warga memang belum tahu bahwa sudah ramai bahwa ada kasus penembakan seorang istri yang dilakukan oleh warga Trompo, gitu. Ya, apakah setiap kembali pulang ke rumah orang tuanya di Kendal ini, Kopda Muslimin juga kerap mengajak istri dan juga anak-anaknya? Sesekali pernah mengajak istri dan anaknya, tapi lebih banyak seorang diri dia pulang ke rumah orang tuanya untuk melihat kondisi orang tuanya di sini. Jadi warga sendiri kurang begitu paham karena biasanya dia tidak Kopda Muslimin tidak menginap, langsung pulang hanya menengok orang tuanya saja. Baik, saat ini seperti apa yang Anda ketahui dari proses olah TKP? Adakah tadi Anda melihat adegan-adegan yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian saat Anda masuk, Edi? Ya, tadi sejumlah petugas yang melakukan olah TKP mengambil gambar di sekitar dalam rumah, di kamar tengah dan di kamar. Setelah itu wartawan diperintahkan untuk keluar, sehingga kita belum tahu apa yang dilakukan. Sementara sejumlah petugas lainnya juga sudah meninggalkan lokasi, baik petugas Kapolres dan Dim maupun dari Kapolres Tabes Semarang yang hadir di lokasi, meninggalkan lokasi setelah jenazah Kopda Muslimin dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Begitu Mas? Iya, untuk racun yang ditemukan ini apakah saat itu berada di dalam sebuah gelas atau dalam botol kemasan atau seperti apa? Ya. Edi? Tadi barang bukti yang diamankan oleh petugas Denpom bahwa sisa cairan yang diduga racun masih ada di satu gelas, sementara gelas satunya itu berisi air putih yang belum ketahui apakah itu air mineral atau cairan racun lainnya. Sementara yang juga dibawa oleh petugas adalah sebuah handuk kecil berwarna kuning, terus pakaian milik Kopda Muslimin, jaket dan sepasang sandal berwarna hitam. Begitu, Mbak. Baik, Edi, apakah orang tua dari Kopda Muslimin ini juga mengetahui eksekutor yang diminta Kopda Muslimin untuk membunuh istrinya? Sampai saat ini belum diketahui, tapi pelaku penembakan sendiri kan bukan orang warga Kendal. Kemungkinan jadi keluarga Kopda Muslimin tidak mengetahui, hanya saja pas Kopda Muslimin pulang ke rumah, dia menyampaikan bahwa dia khilaf sudah melakukan aksi ini dan menyuruh orang untuk membunuh istrinya sendiri. Gitu, Mbak.
Ya, apakah anggota keluarga dari Kopda Muslimin juga turut menceritakan mungkin mengenai permasalahan Kopda Muslimin dengan istrinya sehingga tega melakukan aksi penembakan ini? Belum ada keterangan resmi dari keluarganya tentang kondisi rumah tangga dari Kopda Muslimin, Mbak. Jadi saya nggak bisa memastikan seperti apa kondisi rumah tangga Kopda Muslimin yang disampaikan oleh keluarganya. Sampai saat ini memang keluarga belum bisa ditemui oleh petugas jumlah wartawan, hanya bisa meminta keterangan dari tetangga-tetangga ke rumah yang kebetulan melihat Kopda Muslimin kembali ke rumah, dan setelah itu keluarga Kopda Muslimin yang ada di rumah orang tuanya ini geger bahwa menemukan Kopda Muslimin sudah meninggal dunia di dalam kamar setelah meminum racun. Baik, Edi, rencananya apakah ada rencana untuk pihak kepolisian memanggil orang tua dari Kopda Muslimin? Ya, tadi setelah jenazah dievakuasi, keluarga juga dibawa sekalian oleh petugas ke Semarang untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi kita nggak tahu pemeriksaan apa yang dilakukan karena dilakukan semuanya di Semarang menunggu hasil otopsi dari Kopda Muslimin dan mengetahui jenis racun apa yang digunakan. Itu, Mas. Ya, Edi, olah TKP masih berlangsung hingga saat ini. Adakah temuan-temuan baru yang didapat oleh petugas di sana hingga saat ini? Olah TKP masih berlangsung dan suasana juga sudah mulai sepi, petugas sudah meninggalkan, hanya beberapa petugas yang melakukan olah TKP di dalam kamar, dan saat ini juga belum selesai untuk olah TKP. Rekan-rekan wartawan di sini masih menunggu apa saja hasil olah TKP yang dilakukan petugas di dalam rumah orang tua Kopda Muslimin. Gitu, Mbak. Baik, Edi, lantas seperti apa, adakah juga mungkin temuan-temuan dari pihak kepolisian mengenai alat-alat yang digunakan Kopda Muslimin untuk menyuruh eksekutor ini menembak istrinya, seperti handphone dan lainnya? Nah, dari barang bukti yang tadi dibawa oleh tugas Denkom, hanya ada 2 gelas berisi cairan, pakaian, handuk, dan sandal. Barang-barang lain tidak terlihat dibawa oleh petugas, apakah termasuk barang-barang yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan aksi penembakan terhadap istrinya sendiri. Ya, Edi, gitu, Mas. Sebelum peristiwa pagi ini, apakah keluarga atau tetangga sekitar pernah melihat kehadiran petugas baik dari kepolisian maupun dari anggota TNI yang mendatangi rumah orang tua Kopda Muslimin? Ya, dari penuturan tetangga setelah kasus penembakan istri TNI di Semarang terungkap, pelaku eksekutornya dan motifnya, warga mulai curiga karena diketahui pelakunya adalah suaminya sendiri, Kopda Muslimin, yang merupakan warga Kelurahan Trompo. Beberapa hari yang lalu juga sejumlah petugas sudah mendatangi rumah orang tua karena kemungkinan untuk mencari keberadaan Kopda Muslimin yang sempat buron setelah melakukan aksinya itu, dan orang tuanya juga sudah diminta keterangan. Warga juga sendiri sudah mengetahui bahwa otak dari pembunuhan istri TNI ini adalah Kopda Muslimin yang merupakan warga Kelurahan Trompo. Gitu, Mbak. Jadi sudah sempat ramai di sini 2 hari yang lalu. Gitu. Baik, Edi, tadi selain Kapolda Jawa Tengah, adakah juga Dandim yang datang ke sana, dan apakah hingga saat ini masih di sana, Edi? Ya, untuk pejabat dari TNI maupun Polri sudah meninggalkan lokasi penemuan jenazah Kopda Muslimin. Hanya tinggal petugas lapangan dari Inafis dan tim gabungan TNI Polri yang melakukan pemeriksaan di dalam rumah. Pejabat dari kepolisian TNI sudah meninggalkan lokasi sesaat setelah jenazah Kopda Muslimin dievakuasi ke rumah sakit. Gitu, Mas. Rencananya kapan pihak kepolisian maupun TNI akan menyampaikan keterangan resminya di hadapan awak media terkait kasus ini?
Ya, kemungkinan menunggu hasil otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Semarang dan gelar perkara sendiri akan dilakukan di Semarang karena lokasi penembakan sendiri terjadi di Semarang. Untuk penemuan jenazah ini masih dalam penanganan petugas Polres Kendal karena lokasi penemuan jenazah Kopda Muslim berada di Kabupaten Kendal, sementara lokasi penembakan sendiri berada di Kota Semarang. Gitu, Mbak. Baik, Edi, lalu apakah saat ini diketahui orang tua posisinya di mana? Apakah ada di dalam kediaman di tempat kejadian perkara atau di lokasi lain, Edi? Ya, dari pantauan saya di depan rumah ini tidak ada keluarga. Kita nggak tahu ini apakah keluarga atau siapa. Yang jelas ini masuk ke dalam rumah, tapi dalam rumah masih kebanyakan anggota gabungan dari TNI Polri yang melakukan olah TKP. Jadi kita belum mengetahui posisi keluarga korban apakah di dalam atau tidak. Seperti itu, Mbak. Ya, Edi, bagaimana progres olah TKP hingga saat ini dan kira-kira sampai kapan olah TKP ini akan dilakukan? Kita belum bisa memastikan Pak kapan olah TKP akan berlangsung karena kita juga awak media juga masih menunggu apakah ada barang bukti lain yang dibawa oleh petugas gabungan dari dalam rumah. Masih belum bisa memastikan berapa lama karena posisi di dalam rumah ada di tengah, jadi kita nggak bisa mengetahui yang dilakukan oleh petugas gabungan tersebut, Mbak. Baik, Edi, terima kasih atas laporan Anda.